Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Jumpa lagi di channel kesayangan kita ini. Untuk kesempatan kali ini kita akan coba bahas untuk penyebab overheat pada mobil. Jadi mungkin sering kita dengar atau sering kita lihat mobil-mobil yang tahun muda, tahun tua itu mengalami overheat atau kelebihan suhu panas di mobil. Sebenarnya kalau dipikir-pikir masalahnya itu hanya simpel-simpel aja sih, nggak yang aneh-aneh. Yang penting kita rutin maintenance mobilnya, kemudian kita harus rutin cek part-part yang harus diganti, atau misalkan part-part yang harus diperbaharui apabila mobil sudah mengalami gejala-gejala seperti panas yang berlebih. Pada mesin bensin biasanya untuk overheat ini biasanya suhunya di atas 100 derajat Celcius. Biasanya ampere mobil itu sudah naik dari biasanya, makan kalau normal untuk ampere mobil bensin itu biasanya di tengah. Jadi penyebabnya yang pertama yang sering kali terjadi, jadi paling sepele, harga spare partnya juga nggak begitu mahal, cuman ketika part ini bermasalah itu akan mengakibatkan sumbatan atau hambatan perputaran air di mesin tersebut. Itu adalah termostat. Termostat ini dia berfungsi sebenarnya untuk cut off atau jadi dia berfungsi untuk memutus atau menghentikan aliran perputaran air di mesin, yang seharusnya dia buka tutup dengan ibaratnya dengan bukan sensor ya, dengan suhu sekian derajat Celcius. Si termostat ini harusnya sudah ngebuka atau menutup. Nah, apabila termostatnya ini sudah bermasalah, otomatis akan terjadi gangguan di buka tutup sistem perputaran air tersebut. Nah, ini pernah terjadi di mobil saya juga cuman nggak sampai overheat. Jadi waktu itu panas itu biasanya di selang atas, bagian atas, yang bagian bawahnya tidak ada panas sama sekali. Ini sering terjadi. Jadi mungkin ada beberapa solusi. Mungkin yang pertama adalah rutin maintenance, pergantian si termostat ini. Yang kedua, si termostat ininya dilepas. Jadi pengalaman saya, termostat dilepas ini juga tidak mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih mikir mau ngelepas termostat kayaknya takut mesinnya bermasalah. Mungkin secara teori ya memang, tapi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Ketika teman-teman tidak melakukan tidak memasang termostat, otomatis si perputaran air itu akan cenderung muter terus. Jadi suhu mesin itu tidak akan optimal. Menurut referensi, ketika suhu mesin tidak maksimal, maka akan terjadi penurunan performa. Performa ini digambarkan biasanya dengan keborosan atau lebih boros untuk konsumsi bahan bakar. Cuman kemarin saya sudah pakai mudik, perjalanan 4-8 jam itu juga nggak ada masalah. Untuk perbedaan BBM juga aman-aman aja sih. Cuman kembali lagi ke teman-teman semua, mau diganti atau mungkin dengan catatan harus rutin melakukan maintenance, perawatan pada termostatnya, atau dilepas dengan tanpa memikirkan perawatan si termostat tersebut. Selanjutnya biasanya yang terjadi pada mobil-mobil yang overheat ini adalah radiator yang kotor. Nah, radiator yang kotor itu karena apa? Mungkin ada beberapa juga yang berpendapat ketika radiator kotor itu disebabkan menggunakan air keran biasa. Cuman kebetulan saya juga menggunakan air keran biasa, dan sejauh ini saya sudah beberapa ganti mobil juga tidak ada masalah dengan air keran. Mungkin untuk tahun-tahun mobil muda akan lebih efektif menggunakan coolant. Jadi ini kembali lagi ke kebutuhan teman-teman, dan biasanya kalau perbedaannya cuma gini sih. Jadi kemarin waktu itu mobil saya ini menggunakan air biasa dan turun mesin, kebetulan nggak saya video jadi si air itu kan muter di sekitaran piston.
piston di luar piston itu kan ada kayak gentongan gitu, dia muter di area situ. Nah, di area-area tersebut biasanya akan ada sedikit kerak, cuman dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian misalkan dengan coolant, kebetulan saya belum pernah lihat untuk pembongkaran, cuman resiko berkeraknya lebih sedikit. Jadi kurang lebihnya kalau menurut saya lebih aman menggunakan coolant. Untuk selanjutnya, ini juga part yang tidak begitu mahal, mungkin untuk part-part mobil biasa itu 300 sampai 500 ribu atau mungkin 150 sampai 400. Itu adalah water pump. Water pump itu berfungsi, dia adalah memompa si air itu biar muter. Nah, ketika water pumpnya bermasalah, misalkan sudah berkarat, kemudian bearingnya sudah bermasalah, juga itu tidak akan optimal. Maka ketika terjadi masalah di water pump, otomatis si air itu tidak akan mengalir dengan lancar dan baik. Jadi sebaiknya, yaitu tadi kembali lagi ke maintenance, perawatan spare part yang harus diganti. Kemudian ini yang paling sering terjadi juga adalah dari dinamo extra fan. Dinamo extra fan itu kan mungkin punya umur ya, namanya juga barang elektronik. Itu akan punya umur. Mungkin dalam jangka waktu 3 tahun, 4 tahun itu akan mengalami penurunan fungsi penurunan fungsi si dinamo starter tersebut, dengan ditandai si perputaran extra fan-nya itu biasanya kurang nyedot. Teman-teman bisa dicek menggunakan tisu itu kan dia sifatnya ringan ya, taruh di depan, atau mungkin teman-teman ngerokok ditaruh di depan. Kalau mungkin si aliran udaranya kurang gede, berarti extra fan itu sudah mengalami masalah. Cuman juga bukan jaminan ketika teman-teman menggunakan extra fan baru pun, mungkin dalam jangka waktu pendek pun juga bisa bermasalah. Kembali lagi, namanya juga elektronik, kita tidak bisa menjanjikan atau mungkin tidak bisa diandalkan. Kemudian yang paling sepele itu saya pernah mengalami si relay extra fan ininya putus. Jadi pas posisi di tengah jalan, waktu itu mobilnya Timor SOHC tahun 97. Ini di jalan, si extra fan ini tiba-tiba mati, suhu ampere mesinnya naik. Nah, ketika naik di tengah jalan, mobil udah kehilangan tenaga, dan untungnya saya masih bisa sempat berhenti. Jadi jalan paling 2 kilo 5 kilo berhenti, matiin mesin gitu terus sampai menemukan bengkel terdekat. Waktu itu kebetulan di Pantura di malam hari, jadi ya agak lumayan pusing ya. Selanjutnya mungkin hal-hal sepele sih ya, kayak misalkan kebocoran selang radiator itu, buat masukan aja teman-teman, ketika teman-teman pengen mengganti selang radiator yang notabene itu adalah vital, mending teman-teman pilih selang radiator yang berkualitas sekalian. Karena apa? Ketika teman-teman menggunakan selang radiator yang murah, itu teksturnya, saya juga udah pernah coba, teksturnya itu dia akan lebih gampang jebol, jadi sangat beresiko untuk terjadinya overheat. Jadi ini mungkin hal-hal sepele lah ya. Kemudian ada lagi, mungkin teman-teman harus perhatikan tutup radiator. Mungkin hal yang sangat sepele juga, cuman ketika teman-teman melakukan maintenance dengan baik, otomatis mobil juga akan aman sih sebenarnya. Saya juga udah pakai mobil tahun 90-an, juga kemana-mana nggak pernah ada masalah dengan catatan maintenance-nya bener. Selanjutnya yang sering terjadi, jangan lupa nutup infus atau tampungan air, cadangan air reservoir radiator. Itu juga saya pernah mengalami, kebetulan mobilnya mobil rental, dia posisinya jadi lupa tidak menutup si tutup infus itu atau reservoir itu. Berjalan 3 jam itu mobil udah overheat. Jadi sebenarnya masalah sepele sih. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen beli mobil yang resiko overheat, mungkin semua beresiko sih, cuman dengan catatan
Ini kan ada beberapa mobil yang menggunakan penggerak dari mesin untuk memutarkan si extra fan. Jadi extra fan itu kan akan memutar terus, seperti mobil Kijang, mobil-mobil zaman dulu lah. Jadi dia tidak menggunakan lagi namanya dinamo starter, jadi minim resiko. Mungkin teman-teman juga jarang lihat mobil Kijang overheat gitu kan, kayaknya rada jarang ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar kita bahagia. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.